Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tesla yang beranggotakan Saya Trias, saya Tania Kartik, saya Iflana Delvia, saya Sakila Revani, saya Saida Naisa Cahya. di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang metode Jacobi dan juga metode Saida. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Jacobi. Metode Jacobi merupakan salah satu metode iteratif dalam aljabar linear numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien berukuran n kali n, dan X adalah faktor variabel yang ingin kita cari, dan B adalah vektor konstanta. Metode ini mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk iterasi dengan mengekspresikan setiap variabel xi secara eksplisit dalam bentuk variabel-variabel lainnya. Dan iterasi sebelumnya, metode Jacobi dikenal sebagai metode simultan update karena semua nilai variabel dari iterasi baru dihitung sepenuhnya dari nilai iterasi lama. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penurunan formula. Misalkan kita memiliki SPL dengan 3 persamaan, yaitu persamaan 1 A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13 dikali X3 sama dengan B1. Persamaan kedua A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah A23 dikali X3 sama dengan B2. Persamaan ketiga A31 dikali X1 ditambah A32 dikali X2 ditambah A33 dikali X3 sama dengan B3. Langkah pertama dalam penurunan yaitu kita harus mengekspresikan setiap variabel xi secara tersendiri dengan asumsi xii tidak sama dengan 0 atau elemen diagonal tidak 0. Caranya kita adalah mengisolasi variabel diagonalnya. Jadi dari persamaan pertama kita isolasi x1, kita pindahkan semua suku yang mengandung x2 dan x3 ke ruas kanan, yaitu hasilnya adalah persamaan 1 x1 sama dengan 1 per A11 dikali buka kurung B1 dikurang A12 dikali x2 dikurang A13 dikali x3 tutup kurung. Selanjutnya kita lakukan juga untuk persamaan kedua dan ketiga. Yang dihasilkan persamaan kedua yaitu 1 per A22 dikali B2 dikurang A21 dikali X1 dikurang A23 dikali X3. Persamaan ketiga yaitu 1 per A33 dikali B3 dikurang A31 dikali X1 dikurang A32 dikali X2. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah 2 dalam penurunan formula, yaitu bentuk iteratif. Di sini kita akan ubah persamaan sebelumnya menjadi bentuk iterasi di mana nilai di ruas kanan diambil dari iterasi sebelumnya yaitu K, dan nilai di ruas kiri adalah iterasi baru yaitu K ditambah 1. Hasil dari bentuk iterasinya yaitu yang pertama persamaan 1 X1 dari iterasi K ditambah 1 sama dengan 1 per A11 dikali B1 dikurang A12 dikali X2 dari iterasi ke K dikurang A13 dikali X3 dari iterasi ke K. Begitu juga dengan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Setelah kita temukan bentuk iterasinya, kita akan lanjut ke langkah ketiga yaitu bentuk umum untuk n persamaan. Untuk SPL berukuran n, rumus iterasi Jacobinya adalah xi iterasi dari K ditambah 1 sama dengan 1 per AII dikali BI dikurangi jumlah untuk J dari 1 sampai N dengan J tidak sama dengan I dari AII dikali XJ iterasi ke K. Secara sederhana, artinya yaitu nilai baru xi adalah nilai konstannya dikurangi jumlah dari semua variabel lama yang bukan xi lalu dibagi dengan elemen diagonalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis error dan konvergensi. Error pada metode iteratif didefinisikan sebagai selisih antara solusi eksak dan solusi aproksimasi pada iterasi ke K. Jadi, error dapat dihitung dengan cara yaitu error sama dengan X dikurang X dengan pangkat K, di mana X merupakan solusi eksak dan X pangkat K adalah solusi aproksimasi pada iterasi ke K. Metode Jacobi dijamin konvergen jika matriks A memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama yaitu diagonali dominan pertama atau kuat, di mana nilai mutlak AII besar dari
besar dari jumlah untuk J dari 1 sampai N dengan J tidak sama dengan I dari nilai mutlak A, I, I. Untuk semua I sama dengan 1, 2, hingga N. Ya, atau secara sederhana yaitu setiap elemen diagonal lebih besar dari jumlah nilai absolut elemen lainnya pada baris yang sama. Selanjutnya yaitu kondisi kedua, diagonali dominan lemah dan irreducible. Jika A irreducible dan memenuhi nilai mutlak A, I, I besar dari jumlah untuk J dari 1 sampai N dengan J tidak sama dengan I dari nilai mutlak A, I, I untuk semua I dengan ketidaksetaraan tegas untuk setidaknya satu I, maka metode Jacobi konvergen. Jadi, kesimpulannya yaitu metode Jacobi merupakan metode iteratif sederhana untuk SPL dengan menggunakan nilai iterasi sebelumnya untuk menghitung nilai baru dan dijamin konvergensi jika matriks diagonali dominan. Bella, perkenalkan, nama saya Saida Naisha Cahya dengan NIM 2303110567. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode Maple yang kami gunakan untuk metode iterasi Jacobi. Nah, jadi di sini pertama kita bikin dulu SPL-nya. Di sini ada 3 SPL, 10x1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan B1. Kemudian X1 tambah 11X2 tambah X3 sama dengan B2, 2X1 tambah 4X2 tambah 10X sama dengan B3. Nah, kemudian kita input N-nya sama dengan 3, terus Kmax itu maksimum iterasinya, terus kita buat matriks A, matriks B, dan matriks X0 atau nilai awalnya. Nah, kita input matriks A itu koefisien dari masing-masing variabelnya. Terus untuk B itu bebas kita ingin masukkan nilai berapa. Di sini kami gunakan 1, 3, dan 4. Kemudian untuk nilai awal kita anggap 0. Kemudian untuk mencari solusi eksak itu kita bisa menggunakan linear algebra dengan linear solve A, B, matriks A itu sama dengan B. Nah, kemudian didapat solusi eksaknya itu 2 per 127, 31 per 127, 38 per 127. Kemudian kita bikin X vektor 3. Kemudian kita bikin toleransi 1E-5. Di sini kita akan mencari solusi pendekatan dengan menggunakan metode Jacobi. Nah, kita menggunakan looping for K from 1 to K max do, for I from 1 to N do jumlah sama dengan BI. BI ini B1, B2, B3 gitu. Kemudian di dalamnya for J from 1 to N do, jika J tidak sama dengan I, maka jumlah sama dengan jumlah kurang matriks A, I, J kali X0 J. Kemudian kita N, kemudian kita bikin yang baru, XI sama dengan jum per A, I, I. Kemudian kita N untuk loopingnya. Kita bikin ini itu untuk mengetahui banyak iterasi atau nilai pendekatan yang bakal kita cari gitu. Nah, kemudian kita bikin errornya. Errornya itu norm dari solusi eksak dikurang X. Nah, kemudian tinggal kita bikin printf ini untuk supaya memunculkan hasil yang bakal kita cari itu. Terus untuk menghentikan loopingnya atau iterasinya itu kita bikin if error kalau lebih kecil dari toleransi dan break FI X01 sama dengan X1, X02 sama dengan X2, X03 sama dengan X3, kemudian kita N kan. Kemudian saat kita enter itu bakal muncul ini 1 sampai 10, berarti iterasi kita hanya sampai 10. Kemudian kita sudah mendapatkan
hasil pendekatan dengan errornya itu lebih kecil dari toleransi errornya. Di sini berarti kita sampai iterasi 10, kita dapat nilai X1 kita itu 0,0157, kemudian X2-nya 0,2441, X3-nya 0,2992 dengan error kita 5,01 E-06. Nah, ini tentu lebih kecil dari error kita tadi, sehingga iterasi berhenti. Dan itulah solusi pendekatan untuk SPL ini. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Dari pengertiannya, metode Gauss-Seidel adalah metode iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B. Metode ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi dengan cara menggunakan nilai-nilai yang baru dihitung secara langsung dan iterasi yang sama, sehingga mempercepat konvergensi menuju solusi. Berbeda dengan metode Jacobi yang menggunakan semua nilai dari iterasi sebelumnya, metode Gauss-Seidel segera memanfaatkan nilai yang baru dihitung. Ini membuat metode ini lebih efisien dan umumnya konvergen lebih cepat. Lalu penurunan formula Gauss-Seidel. Langkah pertama yaitu sistem persamaan linear. Untuk sistem persamaan linear, AX sama dengan B berukuran N kali N. Jumlah dari A sub IJ dikali X sub J dari J sama dengan 1 sampai N sama dengan B sub I untuk setiap I dari 1 sampai N. Artinya setiap persamaan ke I adalah penjumlahan dari semua A sub IJ X sub J yang hasilnya sama dengan B sub I. Lalu langkah yang kedua itu isolasi X sub I dengan suku A sub II dikali X sub I ditambah jumlah dari A sub IJ X sub J untuk semua J dari 1 sampai N kecuali J sama dengan I sama dengan B sub I. Lalu nilai X sub I sama dengan 1 per A sub II dikali B sub I dikurangi jumlah dari A sub IJ X sub J untuk semua J tidak sama dengan I. Artinya kita isolasi X sub I dengan memindahkan semua suku lain ke sisi kanan dan membagi dengan A sub II. Langkah yang ketiga yaitu pecahkan penjumlahan. Pisahkan penjumlahan menjadi dua bagian, yaitu nilai X sub I sama dengan 1 per A sub II dikali B sub I dikurangi jumlah dari A sub I sub IJ X sub J untuk J dari 1 sampai I kurang 1 dan dikurangi juga jumlah dari A sub IJ X sub J untuk J dari I tambah 1 sampai N. Artinya kita pisahkan penjumlahan menjadi dua bagian, variabel sebelum I dan variabel setelah I. Lalu langkah yang keempat yaitu formulasi iterasi Gauss-Seidel umum. Pada iterasi ke K tambah 1 yaitu nilai X sub I pada iterasi K tambah 1 sama dengan 1 per A sub II dikali B sub I dikurangi jumlah dari A sub IJ dikali X sub J pada iterasi ke K tambah 1 untuk J dari 1 sampai I kurang 1 dan dikurangi jumlah dari A sub IJ dikali X sub J pada iterasi ke K untuk J dari I tambah 1 sampai N. Artinya saat menghitung X sub I pada iterasi baru, kita gunakan nilai terbaru untuk variabel yang sudah dihitung sebelumnya di iterasi itu dan nilai lama untuk variabel yang belum dihitung. Lalu penjelasan variabel dan indeksnya. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai N dan K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu jumlah dari
A sub IJ dikali X sub J pada iterasi ke K tambah 1 untuk J dari 1 sampai I kurang 1. Artinya, variabel-variabel ini sudah dihitung pada iterasi terbaru, gunakan nilai baru. Lalu, jumlah dari A sub IJ dikali X sub J pada iterasi ke K untuk J dari I tambah 1 sampai N. Artinya variabel-variabel ini belum dihitung pada iterasi terbaru, jadi gunakan nilai lama. Lalu A sub II tidak sama dengan 0 untuk semua I. Artinya elemen diagonal matrik tidak boleh 0 supaya bisa dibagi. Penjelasan selanjutnya yaitu error dan konvergensi. Perhitungan errornya. Error absolut pada iterasi ke K. Bisa dilihat error pada iterasi ke K adalah jarak norma antara nilai solusi pada iterasi ke K dengan nilai solusi pada iterasi sebelumnya K kurang 1. Artinya kita lihat seberapa jauh hasil iterasi sekarang dengan hasil iterasi sebelumnya. Lalu norma Euclidean dengan error pada iterasi ke K dihitung dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih setiap komponen X sub I antara iterasi ke K dan K kurang 1. Ini seperti menghitung jarak titik di ruang N dimensi. Kemudian norma maksimumnya. Error pada iterasi ke K adalah nilai selisih terbesar mutlak dari komponen X sub I antara iterasi ke K dan K kurang 1. Artinya, kita ambil perbedaan terbesar dari semua variabel. Lalu, error relatifnya. Error relatif pada iterasi ke K adalah error absolut dibagi dengan norma dari solusi pada iterasi ke K. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan dibandingkan dengan nilai solusi saat ini. Kemudian rasio konvergensinya. Rasio konvergensi pada iterasi ke K adalah perbandingan error pada iterasi ke K dengan error pada iterasi sebelumnya. Jika nilai rasio ini kurang dari 1, artinya error semakin kecil dan iterasi menuju solusi konvergen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tria Syifa Rahima dengan NIM 2303116559. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode iterasi Gauss-Seidel dengan menggunakan aplikasi Maple. Nah, sebelumnya akan diberikan sebuah SPL di mana di sini kami menggunakan 3 persamaan, yaitu 10x1 ditambah x2 tambah 2x3 sama dengan b1, kemudian x1 tambah 11x2 tambah x3 sama dengan b2, dan 2x1 tambah 4x2 tambah 10x3 sama dengan b3. Nah, pertama-tama di sini kami akan menginput nilai n-nya yaitu sama dengan 3, kemudian untuk K maksimalnya itu 100, dimana K max ini itu adalah maksimal iterasinya. Kemudian akan dimasukkan nilai matriks A, B, dan juga nilai awalnya yaitu X0. Nah, di mana di sini kami menggunakan nilai B-nya yaitu 1, 3, dan 4. Untuk X0-nya sendiri yaitu 0,0,0. Nah, kemudian akan kita cari solusi X-nya di sini menggunakan linear algebra dan linear solve, sehingga dapat kita peroleh nilai solusi X-nya. Nah, selanjutnya akan kita masukkan nilai X-nya dan juga nilai toleransinya. Di sini kami menggunakan toleransi yaitu 1E min 5. Nah, kemudian akan digunakan looping untuk mencari pendekatan. Di mana di sini kita akan gunakan for K from 1 to K max do, for I from 1 to N do, di mana sama dengan jumlah sama dengan BI. Nah, kemudian setelah melakukan looping, kita akan cari pendekatan iterasi di mana error itu akan lebih kecil dari toleransi. Nah, di sini kita dapat peroleh di mana jumlah iterasinya itu berhenti di iterasi keempat, di mana diperoleh untuk nilai X1-nya itu 0,0157,
Untuk X2-nya sama dengan 0,2441 dan untuk X3-nya sama dengan 0,2992. Sedangkan untuk errornya itu kita peroleh 5,69E min 0,6, dimana error ini itu lebih kecil dari toleransi. Nah, jadi seperti itulah cara menggunakan kode Maple untuk mencari iterasi dengan metode Gauss-Seidel. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel merupakan metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam cara memperbarui variabelnya. Pada metode Jacobi, semua variabel iterasi baru dihitung menggunakan nilai lama sehingga pembaruan dilakukan secara serentak. Membuatnya sederhana dan cocok untuk komputasi paralel, tetapi konvergensinya relatif lebih lambat dan memerlukan lebih banyak iterasi. Sementara itu, metode Gauss-Seidel merupakan pengembangan dari Jacobi dengan memperbarui variabel secara langsung menggunakan nilai terbaru dalam iterasi yang sama, sehingga lebih cepat konvergen dan efisien, meskipun lebih sulit diparalelkan serta dapat mengalami masalah konvergensi jika kondisi matriks tidak terpenuhi. Selanjutnya, perbandingan dengan kode Maple yang sudah dikerjakan oleh teman saya sebelumnya. Hasil perhitungan dengan Maple menunjukkan bahwa metode Jacobi dan Gauss-Seidel sama-sama menghasilkan solusi yang benar. Perbedaannya terletak pada jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat akurasi yang sama. Metode Jacobi membutuhkan 10 iterasi untuk mencapai batas toleransi error, sementara itu metode Gauss-Seidel hanya memerlukan 4 iterasi untuk mencapai akurasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa metode Gauss-Seidel lebih efisien karena konvergensi lebih cepat dibandingkan dengan metode Jacobi. Nah, setelah penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa metode Jacobi maupun metode Gauss-Seidel keduanya mampu memberikan solusi yang benar. Namun, metode Gauss-Seidel lebih efisien karena konvergensinya lebih cepat, sehingga Gauss-Seidel lebih unggul dalam hal efisiensi iterasi. Sementara itu, jika untuk kebutuhan komputasi paralel, metode Jacobi lebih disarankan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Bye-bye. Bye.